Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dahulu ada dua orang bersaudara di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari keduanya selalu mendatangi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut ilmu agama, dan salah satunya lagi sibuk dengan bekerja. Maka yang bekerja ini mengadukan saudaranya yang tidak membantunya dalam pekerjaan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun bersabda, bisa jadi engkau diberi rezeki karena saudaramu itu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kita dapat mengambil pelajaran dari hadis tersebut. Yang pertama, keberkahan membantu para penuntut ilmu agama di dunia, yaitu dilimpahkan rezeki berupa harta, kesehatan, taufik untuk beramal soleh, pertolongan dalam segala urusan, dan lain sebagainya. Hadis ini semisal dengan hadis Rasulullah SAW yang lain. Senangkanlah aku dengan bersegera membantu orang-orang yang lemah di antara kalian. Hanyalah kalian diberikan rezeki dan ditolong karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Pelajaran yang kedua yaitu keberkahan di akhirat. Orang yang membantu penuntut ilmu akan menuai pahala yang besar, karena membantu orang yang beribadah pahalanya sama dengan orang yang beribadah tersebut. Terlebih membantu ibadah menuntut ilmu adalah termasuk ibadah yang terbesar. Belum lagi apabila penuntut ilmu tersebut mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya, maka orang yang membantunya mendapat pahala yang semisal. Baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah, maka sungguh dia juga telah ikut berjihad. Dan barang siapa yang membantu keluarga orang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan, maka dia juga telah ikut berjihad. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jika engkau menolong seseorang penuntut ilmu dalam membeli buku, menyediakan asrama, menyediakan kelas atau sekolahnya, atau yang semisal dengannya, atau memberikan infak dengannya, maka engkau akan mendapat pahala seperti penuntut ilmu tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Demikian pula jika engkau membantu orang yang melaksanakan sholat, agar mudah baginya melakukan sholat, baik tempat sholatnya, pakaiannya, air wudhunya, dan apa saja yang dapat memudahkannya untuk melakukan sholat, maka engkau akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sedang sholat. Ini adalah kaidah umum. Barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil, bolehnya menyibukkan diri dalam menuntut ilmu dan tidak bekerja. Imam Al-Khari rahimahullah berkata, dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya seseorang meninggalkan kesibukan dunia dan konsentrasi dulu dalam menuntut ilmu agama, mengamalkannya dan memusatkan diri untuk mengumpulkan bekal bagi perjalanan di akhirat. Hal itu karena di dalamnya mengandung kemaslahatan yang besar untuk dirinya, umat Islam secara luas yang sangat membutuhkan pengajaran ilmu di masa yang akan datang. Akan tetapi, ini dilakukan dengan syarat apabila tidak memudaratkan dirinya dan orang lain. Memudaratkan diri seperti pada akhirnya ia meminta-minta. Namun jika ia bersabar dalam kekurangan tanpa meminta-minta, maka itu suatu kebaikan demi meraih ilmu yang banyak. Adapun memudaratkan orang lain seperti apabila ia memiliki tanggungan keluarga yang harus ia nafkahi, maka wajib baginya untuk membagi waktu antara menuntut ilmu dan bekerja. Yang keempat,
Para penuntut ilmu dan pengajar kebaikan bukan orang yang suka meminta-minta dan tidak menampakkan kekurangan dunia walaupun dalam keadaan kekurangan dan kefakiran. Namun terkadang bukan karena mereka tidak ingin atau tidak mampu untuk menggapai hidup yang berkecukupan dan kaya raya, tetapi kesibukan mereka dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih mereka utamakan, sehingga menghalangi mereka untuk meraih itu. Maka merekalah yang paling pantas dibantu, bukan para pengemis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, dan mereka tidak meminta-minta kepada manusia secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya." Surat Al-Baqarah 273. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.